Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah Paviliun Bintang Jatuh, Piltover, Sekte Bunga, dan Burning Flame Valley mengumumkan pembentukan aliansi Sky Mansion, seluruh dataran tengah mulai dihebohkan oleh berita yang sangat besar ini. 4 faksi besar memiliki reputasi yang sangat terkenal di dataran tengah. Salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai raksasa. Sebuah faksi seperti Piltover tidak bisa lagi digambarkan sebagai raksasa sederhana. Faksi ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan untuk mengumpulkan orang-orang. Itu mungkin tampak sangat lembut selama bertahun-tahun. Tetapi selama seseorang tidak bodoh, seseorang akan dapat mendeteksi kekuatan menakutkan yang tersembunyi di balik penampilan lembut ini. Semua orang bisa membayangkan seberapa besar kekuatan aliansi ini yang dibentuk oleh 4 faksi. Jika aliansi besar ini menghadapi Hall of Soul, mereka tidak perlu lagi merasa takut. Sebuah faksi super baru yang bisa menandingi kekuatan Hall of Soul telah lahir di dataran tengah. Sementara dataran tengah gempar atas berita yang meledak-ledak ini, banyak sekte dan faksi lain mulai berpikir. Semua orang berpikir untuk meraih dukungan dan mendapatkan perspek yang baik. Jika faksi atau individu dapat menikmati perlindungan mereka, itu akan membawa mereka banyak manfaat. Oleh karena itu, pada hari ketiga setelah berita ini dirilis, Paviliun Bintang Jatuh tiba-tiba menjadi sangat ramai. Para pemimpin faksi telah bergegas menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai Paviliun Bintang Jatuh. Mereka semua meminta untuk bergabung dengan aliansi ini. Yellow dan Shoyan tidak menerima semua permintaan yang datang dari mana-mana. Aliansi ini adalah satu-satunya modal mereka untuk melawan Hall of Soul. Secara alami mereka memandangnya dengan sangat penting. Sebagian besar faksi ini adalah penjaga pagar. Mereka hanya datang kepada mereka karena aliansi itu kuat. Jika aliansi akhirnya kehilangan kekuatannya, orang-orang ini akan segera pergi. Pada saat itu akan menjadi pukulan bagi moral aliansi. Oleh karena itu, Yellow tidak menerima faksi-faksi ini. Namun Shoyan tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Karena ini adalah periode waktu yang sibuk, Feng Zunze yang telah mengelola tugas di wilayah lain dari Paviliun Bintang Jatuh telah dipanggil kembali oleh Yellow. Selama tahun-tahun ini, Feng Zunze dan Yellow telah mengelola masalah eksternal dan internal Paviliun Bintang Jatuh. Ini adalah alasan utama untuk perkembangan pesat Paviliun Bintang Jatuh. Meskipun reputasi dan kekuatan Feng Zunze lebih rendah dari Yellow, dia lebih baik dari Yellow dalam hal manajemen. Oleh karena itu, Yellow buru-buru mengirim beberapa tetua lainnya untuk mengambil alih tugas Feng Zunze sebelumnya. Setelah aliansi berhasil, kemudian Feng Zunze bergegas kembali dan menyelesaikan semua tugas yang merepotkan ini. Jelas tidak perlu meragukan kemampuan Feng Zunze untuk mengatur. Segera setelah kembali ke Paviliun Bintang Jatuh, dia mulai menyelesaikan berbagai tugas. Setelah banyak tugas diselesaikan secara tertib oleh Feng Zunze, baik Shoyan dan Yellow akhirnya merasa sedikit malu. Mengikuti aliran waktu, beberapa faksi melewati proses seleksi yang ketat dan berhasil bergabung dengan Sky Mansion. Ini memungkinkan reputasi aliansi untuk terus meningkat sedikit demi sedikit. Jika siklus positif ini berlanjut, potensi aliansi Sky Mansion tidak diragukan lagi akan sedikit menakutkan dengan bantuan Piltover. 4 faksi besar telah memanfaatkan sepenuhnya periode waktu ini untuk membangun lubang cacing. Segera mereka akan dapat dengan cepat saling membantu. Hanya dengan begitu mereka dapat dianggap sebagai aliansi yang menyerang dan bertahan bersama. Namun Shoyan merasa sedikit mengejutkan bahwa Hall of Soul tidak melakukan apa-apa saat aliansi sedang sibuk. Seolah-olah mereka tidak perlu peduli dengan aliansi yang dapat mengancam mereka.
Terlepas dari apa yang dilakukan Hall of Soul, kelompok Soyan telah memutuskan untuk mendirikan aula informasi khusus setelah beberapa diskusi. Tujuan aula informasi ini adalah untuk menyelidiki semua cabang yang telah dibuat Hall of Soul di seluruh dataran tengah. Seseorang harus selalu mengetahui musuhnya sebagaimana ia mengenal dirinya sendiri. Hall of Soul adalah musuh terbesar mereka. Oleh karena itu aliansi perlu menyadari lokasi mereka. Setelah waktunya matang, mereka bahkan mungkin bisa berubah dari pasif menjadi aktif. Harus dikatakan bahwa kerjasama dari 4 faksi besar setelah pembentukan aliansi sangat hebat. Dalam waktu setengah bulan 2 aula cabang Hall of Soul telah ditemukan. Soyan merasakan dorongan untuk melenyapkan aula cabang ini secara pribadi. Tetapi dia menekan dorongan ini setelah menenangkan diri. Meskipun kekuatan aliansi telah meningkat, mereka akan berakhir dalam situasi di mana tidak ada yang akan menang jika mereka bertarung sampai mati dengan Hall of Soul sekarang. Akhir cerita ini bukanlah yang diinginkan Soyan karena masih ada klan Hun yang lebih menakutkan di belakang Hall of Soul. Aliansi mungkin merupakan senjata tajam yang digunakan untuk melawan Hall of Soul. Tetapi itu juga merupakan kekuatan yang kuat untuk menghalangi Hall of Soul. Itu harus memiliki kekuatan yang kuat setiap saat. Jika tidak, aliansi ini pada akhirnya akan berakhir dalam situasi yang sama dengan leluhur Xiao Xuan. Aliansi ini hanya dalam masa pertumbuhan. Setelah semuanya stabil di masa depan, pengaruh dan kemampuan Piltover bahkan mungkin menarik beberapa Banseng atau bahkan beberapa iblis tua Daoseng yang hidup dalam isolasi. Oleh karena itu, aliansi Sky Mansion saat ini tidak bisa menjadi sombong hanya karena peningkatan kekuatan baru-baru ini. Mereka hanya akan berhasil berurusan dengan Hall of Soul dan klan Hun jika mereka mengumpulkan kekuatan secara perlahan dan selalu siap. Mereka diam-diam akan mengumpulkan kekuatan dan menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Sementara aliansi Sky Mansion sedang mencari lokasi Hall of Soul, aliansi juga memiliki beberapa ahli yang sangat kuat untuk membentuk beberapa tim kecil. Tim-tim ini diciptakan untuk mencegah Hall of Soul dari terus menangkap jiwa-jiwa alkemis. Tim kecil ini akan menjelajahi wilayah aliansi. Mereka akan bergegas dengan kecepatan tercepat jika mereka menemukan sinyal aliansi yang meminta bantuan. Perlindungan khusus ini tidak diragukan lagi sangat menyenangkan bagi para alkemis dari Piltover. 1 bulan berlalu dengan tenang sementara aliansi ini ramai dengan aktivitas dan melepaskan potensi yang mengejutkan. Soyan, Yellow, Cailin, dokter peri kecil dan beberapa lainnya duduk di halaman yang tenang di dalam pavilion bintang jatuh. Itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk berkumpul bersama. Masa sibuk ini membuat tidak mungkin bagi mereka semua untuk membebaskan diri. Masih belum ada reaksi dari Hall of Soul. Jika saya menebak dengan benar, mereka menunggu api teratai iblis pemurni yang akan muncul dalam 9 bulan. Ucap Yalau. Bagaimana mereka bisa mengetahui informasi apapun tentang api teratai iblis pemurnian? Berita ini adalah sesuatu yang kami pelajari setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade mengumpulkan semua fragmen peta. Bagaimana mungkin klan Hun mengetahuinya? Tanya Soyan. Hal-hal yang diketahui klan Hun jauh melebihi apa yang bisa kamu bayangkan. Ini juga bukan pertama kalinya teratai api iblis pemurnian muncul. Mereka telah ada selama bertahun-tahun dan mungkin memiliki catatan tentang itu. Masih ada 9 bulan sebelum api teratai iblis pemurnian akan muncul. Kamu juga harus melakukan persiapan. Hall of Soul pasti akan mengirimkan individu yang benar-benar kuat untuk merebutnya. Oleh karena itu kita harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kita sebanyak mungkin. Ucap Yalau. Di dalam kelas Banseng tidak mudah untuk maju bahkan sedikit saja. Selama 9 bulan ke depan paling-paling aku berada di puncak kelas 1 Daoseng. Ucap Soyan. Saya tidak sedang membicarakanmu. Saya berbicara tentang Cailin. Dia adalah piton 7 warna menelan surga. Selama dia diberi energi yang cukup, dia akan dengan cepat maju ke kelas Banseng. Tubuh fisik surga menelan piton cukup kuat. Dia akan mampu melawan Daoseng yang asli.
Jika dia bisa maju ke kelas Banseng, dia akan sangat membantumu. Pacar kecilmu di klan Gu itu dikabarkan telah melakukan retret setelah meninggalkan daerah gurun kuno. Begitu dia keluar dari retretnya, klan Gu akan mendapatkan tambahan elit Douseng. Pada saat itu jika kita memanggilnya untuk bergabung dengan kita, dia pasti juga akan sangat membantu, ucap Yalau. Soyan hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Yalau. Cailin dan Sun-er keduanya memiliki potensi luar biasa besar. Salah satunya adalah surga 7 warna menelan piton. Sebuah eksistensi yang bahkan lebih langka dari naga Void kuno. Sementara yang lain memiliki garis darah ilahi yang legendaris. Mereka akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Meskipun surga menelan piton akan dapat maju selama memiliki energi untuk melakukannya, energi yang dibutuhkan sangat menakutkan. Kemana kita bisa pergi dan menemukan tempat harta karun yang begitu menakutkan? Tanya Soyan. Ada tempat di dunia ini yang bisa membantu Cailin melunakkan tubuh fisiknya. Terlebih lagi dia memiliki batu esensi 9 warna yang sangat langka. Jika dia sangat beruntung, dia bahkan mungkin bisa berevolusi menjadi eksistensi yang sebanding dengan Raja Ular Surga Kuno Surga 9 warna menelan piton, ucap Yalau. Di mana? Tanya Soyan dan Cailin. 9 musim semi tenang, tempat suku piton 9 tanah dalam. Jika kamu ingin menaklukkan api iblis Strate Pemurnian, mata air 9 tenang ini adalah tempat yang harus kamu kunjungi, ucap Yalau. Soyan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Yalau. Jangan berpikir tidak ada yang salah saat menaklukkan api teratai iblis pemurnian hanya karena kamu telah mencapai kelas Douseng. Hanya ada satu dari masing-masing dari 3 api surgawi teratas di peringkat api surgawi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan objek suci jenis ini yang telah menakuti semua makhluk? Saya telah membaca beberapa teks kuno saat kamu berada di retretmu. Teks secara singkat menyebutkan beberapa informasi yang berkaitan dengan api teratai iblis pemurnian. Api iblis muncul sekali setiap 1000 tahun, tetapi tidak ada yang bisa menaklukkannya bahkan sekarang. Kamu harus bisa memahami sedikit lebih banyak arti dari ini, ucap Yalau. Ekspresi Soyan berubah. Kelahiran api teratai iblis pemurnian akan menarik para ahli puncak dunia ini. Tetapi tidak ada yang berhasil menjinakkannya bahkan dengan banyak penampilannya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya itu. Karena para ahli puncak itu akhirnya gagal, Soyan tidak akan bisa menaklukkannya dengan kekuatan Douseng tingkat awal. Apakah 9 musim semi tenang itu memiliki sesuatu yang kita butuhkan? Tanya Soyan. Yalau perlahan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan kuno berwarna merah tua muncul. Itu adalah formula obat tingkat 9 yang saya habiskan dengan banyak harga untuk mendapatkannya. Ini disebut pil musim semi kuning 9 yin. Saat kamu menaklukkan api teratai iblis pemurnian, kamu dapat memasukkannya ke dalam tubuh api teratai iblis pemurnian. Kekuatan yin yang ekstrim akan melemahkan api iblis pemurnian. Ini akan meningkatkan peluangmu untuk berhasil menaklukkannya. Kamu membutuhkan bahan utama untuk memperbaiki pil musim semi kuning 9 yen ini. Bahan itu adalah kristal darah musim semi. Kristal darah musim semi ini hanya terbentuk di bagian bawah mata air. Karena kamu harus melakukan perjalanan ke mata air 9 tenang dalam 9 bulan ini. Di sana kamu perlu mendapatkan kristal darah musim semi dan kemudian menemukan waktu untuk memperbaiki pil musim semi kuning 9 yin. Hanya dengan melakukan ini kamu akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian, ucap Yalau. Mata Soyan melihat gulungan kuno berwarna merah itu. Saat kemudian dia perlahan mengangguk. Api teratai iblis pemurnian benar-benar terlalu penting baginya. Karena itu dia harus mendapatkannya terlepas dari apa yang terjadi. Jika dia gagal kali ini, menunggu 1000 tahun lagi agar api iblis muncul lagi akan sangat sulit baginya.
Soyan dengan lembut menghela nafas setelah menerima gulungan kuno berwarna merah tua. Dia hanya memurnikan beberapa pil obat untuk menelan api surgawi ketika dia menelan api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Sejak itu dia hanya menelan api surgawi lainnya yang dia temukan tidak perlu menyiapkan apapun. Tidak terduga bahwa dia perlu melakukan langkah-langkah lama ini lagi. Tidak ada jalan lain. Api teratai iblis pemurnian bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan 3.000 api pembakaran. Bayangkan saja betapa hebatnya orang suci teratai iblis pemurni itu. Ada desas-desus bahwa kematiannya adalah karena serangan balik dari api teratai iblis pemurnian. Ucap Yalau. Hati Soyan bergetar setelah mendengar ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Sain api iblis pemurni itu setidaknya adalah bintang 9 Douseng. Bahkan ahli seperti itu akhirnya mati karena api teratai iblis pemurnian. Sepertinya aku harus menyiapkan pil musim semi 9 yin ini. Apakah mata air 9 tenang dikelola oleh piton 9 tanah dalam? Tanya Soyan. Ya, mata air 9 tenang terletak jauh di bawah tanah. Tempat itu adalah wilayah dari piton 9 tanah dalam. Mereka memandang tempat itu sebagai tanah suci. Setiap piton 9 tanah dalam yang akan naik peringkat akan meresap di dalamnya. Peredaman akan memuluskan terobosan mereka. Namun mata air di piton 9 tanah dalam memiliki afinitas gelap dan dingin. Ini adalah tempat pelatihan misterius untuk binatang ajaib ular yang memiliki afinitas ini. Bahkan saya tidak berani menjelajah jauh ke dalamnya karena mata air 9 tenang terlalu gelap dan dingin. Untungnya kamu memiliki 4 jenis api surgawi. Dengan api surgawi yang melindungi tubuhmu, kamu seharusnya bisa mencapai bagian terdalam dari mata air 9 tenang untuk mendapatkan kristal darah musim semi. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai tanah suci bagi Cailin. 7 warna surga menelan piton adalah spesies ular ilahi, sedangkan 9 warna surga menelan piton adalah eksistensi yang sebanding dengan Raja Piton surga kuno. Jika Cailin berhasil berevolusi dalam 9 musim semi tenang, kekuatannya pasti akan melambung tinggi. Jika dia berevolusi menjadi 9 warna surga menelan piton, bentuk ular yang bisa dia ubah akan dapat melahap seluruh pegunungan. Itu bahkan akan bisa melahap langit itu sendiri. Ucap Yalau. Karena mata air 9 tenang dikelola oleh piton 9 tanah dalam, mereka secara alami akan menghentikan kita untuk masuk. Ucap Soyan. Dengan kekuatanmu saat ini, sangat sedikit suku piton 9 tanah dalam yang bisa mengalahkanmu. Setan-setan tua yang menyembunyikan diri tidak akan sering muncul. Tentu saja jika itu benar-benar terjadi, kamu dapat merobek token spasial. Saya akan sering bersama leluhur Hoyun selama periode waktu ini. Kami akan bergegas jika kami dipanggil. Dengan kekuatan aliansi Sky Mansion kita saat ini, kita tidak perlu takut pada mereka. Ucap Yalau. Soyan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yalau. Kalau begitu kita harus pergi besok karena kita terdesak waktu. Ucap Soyan. Ya. Kamu dapat yakin bahwa saya akan memastikan mengurus masalah aliansi. Ucap Yalau. Saat langit berubah cerah keesokan paginya, Soyan memimpin Cailin, dokter peri kecil dan King Lin keluar dari pavilion bintang jatuh. Mereka bergegas ke wilayah binatang. Ini bukan pertama kalinya Soyan menuju ke wilayah binatang buas. Jadi dia cukup akrab dengan rutenya. Kekuatannya telah melonjak. Secara alami kecepatannya berkali-kali lebih cepat. Perjalanan yang akan memakan waktu beberapa hari di masa lalu dilakukan dalam setengah hari. Mereka menuju ke wilayah di mana suku Piton 9 Tanah Dalam berada. Pemukiman sebenarnya dari suku Piton 9 Tanah Dalam berada jauh di bawah tanah. 9 jurang tanah yang tenang adalah terowongan utama yang menuju ke dunia bawah tanah. Itu juga ditempati oleh suku Piton 9 Tanah Dalam. Oleh karena itu pertahanannya cukup ketat. Tetapi pertahanan yang ketat ini adalah sesuatu yang hanya menghalangi para ahli biasa. Dengan kekuatan Soyan saat ini, pertahanan seperti itu bahkan tidak akan bisa mendeteksi sosoknya.
Kelompok Soyan muncul di puncak gunung tidak jauh dari jurang yang dalam. Soyan melirik pertahanan yang ketat hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengaktifkan kekuatan spasial untuk membawa semua orang ke jurang yang dalam ketika suara angin yang deras tiba-tiba dipancarkan. Beberapa sosok melintas dan bergegas dari cakrawala. Mereka muncul di atas jurang yang dalam. Orang-orang ini, mereka tampaknya anggota suku naga Void kuno, ucap Soyan. Soyan melihat beberapa sosok saat kejutan melintas di wajahnya. Ada sulur garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya. Secara alami dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan darah naga Void kuno. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia akan bertemu dengan anggota suku naga Void kuno di tempat ini. Mungkinkah Xian telah mengirim mereka? Namun dia harus keluar untuk menyelesaikan masalah 3 Raja Naga besar lainnya. Mengapa dia mengirim orang ke suku Piton 9 Tanah Dalam? Ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nova sampai akhir ya. Sampai jumpa.